Oke, langsung saja ke ceritanya. Indigo palsu. Perkenalkan, nama saya Gita. Ini adalah nama asli saya, tapi bukan di media sosial. Kenapa saya mau bercerita di pengalaman mistis? Meskipun view atau subscribe masih sedikit. Karena kerahasiaan narasumber sangat dijaga. Hanya bertanya apa yang ada dalam cerita. Topik tidak melebar kemana-mana. Oke, terima kasih. Kita langsung lagi. Saya dulunya adalah seorang model amatir. Indigo palsu. Kenapa saya melabeli diri saya sebagai indigo palsu? Karena profesi di dunia modeling saya tidak naik-naik. Di sini saya menemukan kejenuhan, stres, dan frustasi. Lalu saya berpikir bagaimana caranya mendapat perhatian lebih dari orang dan bisa juga menghasilkan uang atau relasi. Sekitar tahun 2015 saya melihat acara di TV tentang indigo, membicarakan penampakan makhluk astral atau hal-hal goib di dunia. Karena saya orang yang tidak percaya dengan hal-hal goib, di situ saya berpikiran kenapa saya tidak berpura-pura menjadi indigo dengan wajah saya dan postur yang lumayan menarik. Mungkin bisa saya gunakan untuk membuat banyak orang simpati. Awalnya saya mencoba ke teman saya yang mempercayai hal mistis. Saya mengatakan kalau saya indigo, bisa melihat dan merasakan hal goib. Teman saya langsung merespon dan antusias lalu membahas hal mistis. Wow, semudah inikah membuat orang percaya? Dalam hati saya bicara. Disinilah saya mulai terobsesi menjadi indigo meskipun palsu. Akhirnya saya mempelajari sifat-sifat makhluk astral dan paranormal. Saya pelajari dari grup-grup mistis di Facebook dan buku-buku misteri. Saya juga membaca buku psikologi untuk mengetahui karakter manusia. Begitu banyak saya ikut grup yang berbau mistis di Facebook. Disitulah saya mencoba menerawang orang dari foto dengan asal. Anehnya, 80% mereka membenarkan hasil terawangan saya. Bahkan banyak yang ingin ketemu untuk diterawang keluarganya, rumahnya, kantornya, toko, dan pabriknya. Ada juga yang menawari untuk menjadi ahli spiritualnya dengan imbalan cukup besar. Karena di media sosial, saya juga agak takut menerimanya. Bicara tentang grup mistis di Facebook, kadang saya merasa aneh. Ketika ada akun fake atau palsu meminta diterawang, anehnya banyak yang merespon dan melakukan penerawangan. Bagaimana bisa menerawang foto palsu dari akun palsu? Ternyata banyak juga indigo yang palsu seperti saya. Akhirnya sebagian kecil teman saya mengetahui kalau saya indigo di mata mereka. Saya adalah indigo asli. Tawaran pertama bisa dibilang pekerjaan pertama atau job dari teman-temannya saya. Mau beli rumah baru yang lumayan besar. Imbalannya pun lumayan besar. Saya diminta untuk menerawang. Apakah ada penjaganya? Apakah bisa dinetralisir energinya? Apakah bisa dinetralisir energi negatifnya? Kata dianya. Karena rumah mereka sebelumnya sangat angker dan mereka jual,
karena tidak ingin rumah yang ditempatinya angker atau berhantu seperti rumah sebelumnya. Itulah alasan mereka memanggil saya, yaitu indigo palsu. Untuk meyakinkan mereka, saya bersikap seolah profesional. Saya mengatakan rumah ini sangat bagus untuk asmara dan bisnis. Keanehan terjadi di tengah jalan. Ketika saya dalam perjalanan untuk menerawang rumah itu, taksi yang saya tumpangi tiba-tiba ada anak kecil duduk di sebelah saya. Cantik, mata biru, rambut coklat dikepang, kulit putih. Ketika itu saya berpikir, ini anak Bapak sopir, ikut bareng berangkat sekolah. Dia berkata, "Teh Gita, seharusnya menunggu, jangan berbohong." Di sini saya ingin menjawab, tapi Pak sopir berkata, "Non, sudah sampai." Dan teman saya pun menghampiri mengetuk kaca mobil. Seketika saya turun sambil membayar ongkos taksi. Saya berkata sama Bapak sopir, "Pak, anaknya yang cantik tahu nama saya." Bapak sopir taksinya pun langsung berkata, "Anak yang mana, Non?" "Anak saya laki semua dan udah pada nikah." Anak kecil ini pun masih menatap saya dan sambil tersenyum. Karena teman saya memanggil dan menarik saya, cepat, orangnya sudah menunggu dari tadi. Saya pun bergegas menemuinya. Singkat cerita, pekerjaan pertama saya sukses. Bahkan saya mendapatkan bonus yang cukup besar, nominal uang, dan sebuah mobil jazz keluaran terbaru. Karena menurut mereka rumahnya membawa aura positif, asmara dan bisnis mereka lancar karena anjuran dari saya. Anehnya, kenapa saya terus terpikirkan oleh kata-kata anak misterius di dalam taksi yang duduk di sebelah saya? Kenapa bisa tahu nama saya Gita dan biasa dipanggil Teteh? Memang saya tinggal di Jawa Timur dan besar di Jawa Timur, lalu mencari keberuntungan di ibu kota Jakarta. Sebutan Teteh kebiasaan ayah dan ibu memanggil saya. Mungkin sedikit aneh, tinggal di Jawa Timur dipanggil Teteh, karena kedua orang tua saya berasal dari Sunda. Begitu tutur kita. Oke, lanjut ke pekerjaan atau job saya yang ketiga. Kenapa saya langsung lompat job yang ketiga? Karena job ketiga ini membuat saya tertegun. Datang dari seorang paranormal bisa dibilang cukup terkenal. Paranormal ini meminta saya untuk menjadi partner atau asisten. Awalnya saya merasa aneh, kenapa meminta saya menjadi partner. Akhirnya dia menjelaskan, sebenarnya dia menjadi paranormal karena beruntung, bukan karena saya menguasai dunia gaib atau hal gaib. Saya hanya menebak saja, bisa dibilang asal bicara, kata paranormal ini. Maka dari itu, dia menawarkan saya untuk menjadi partner. Dia bilang, "Saya mendengar tentang kamu. Semua hal tentang kamu. Kamu mempunyai bakat yang luar biasa. Alangkah baiknya kalau kita kerjasama. Dengan nama besar saya dan kemampuan kamu yang luar biasa, akan lebih dahsyat lagi. Coba bayangkan," tutur paranormal. Mungkin saya pikir-pikir dulu, Pak. Saya bertanya dulu sama khodam saya untuk meyakinkan dan menolak secara halus. Itulah kata-kata yang saya keluarkan. Di sini saya tertawa dan berkata dalam hati kecil saya, indigo palsu bekerja sama dengan
paranormal palsu. Kok aneh ya, seandainya saya benar-benar indigo, saya tidak mungkin menerima tawaran paranormal palsu ini. Oke, langsung lompat ke job ke-11. Kenapa langsung ke-11? Jika saya ceritakan satu persatu bisa menjadi buku. Job yang membuat saya jera, bisa dibilang job terakhir atau pekerjaan terakhir saya menjadi indigo palsu. Tawaran datang dari daerah Jawa Barat. Ketika itu ada seorang datang ke tempat saya tinggal. Entah dari mana dia mendapatkan info tentang saya. Dia menanyakan nama saya di pos security apartemen tempat saya tinggal. Mungkin sedikit aneh, baru kali ini klien saya langsung ke tempat saya tinggal. Biasanya semua klien telepon terlebih dahulu lalu bikin janji. Akhirnya saya berbincang di lobi dengan perantara klien saya yang tidak pernah menyebutkan namanya siapa. Dia bilang ada anak sakit yang sangat memerlukan bantuan saya. Harus cepat ditolong, kalau tidak rohnya akan keluar dari tubuhnya, kata dia. Kata perantara ini, orang ini langsung menyodorkan uang total 100 juta. Setelah dihitung, dikeluarkan dari kresek hitam yang dia bawa. Ini ada uang muka, silahkan dihitung. Sambil dia bicara, lebih baik berangkat besok jam 1 siang karena kamu lahir besok jam 12 malam. Dan menyebut nama lengkap saya. Sebenarnya saya cukup agak heran dan aneh. Karena dulu dalam pikiran saya hanya uang dan uang, saya fokus pada uang dibungkus kresek hitam tanpa berpikir panjang. Saya pun langsung menghitung uang itu meskipun agak berbau amis. Di saat saya sedang menghitung uang, secara tidak sadar, si perantara ini sudah tidak ada di hadapan saya. Seketika itu, saya langsung beranjak mencari si perantara untuk menanyakan alamat yang harus saya tuju. Entah kemana perginya si perantara ini. Saya tanya ke security dan saya tanya ke orang sekitar lobi. Jawabannya sama, tidak melihat. Akhirnya saya kembali ke tempat duduk saya di lobi. Saya membereskan kresek hitam yang berisi uang tadi. Di situ terlihat selembar kertas bertuliskan nama lengkap saya, dan alamat yang harus saya tuju besok, dan arahan waktu saya harus berangkat jam berapa. Sempat terpikirkan seandainya saya tidak berangkat, tetap saja uang 100 juta ini milik saya karena tidak ada perjanjian tertulis. Tapi entah kenapa hati kecil saya berkata saya harus tetap berangkat. Saya telepon teman saya meminta untuk menemani saya besok. Karena saya berpikir untuk berangkat lebih awal biar tidak terlalu malam ketika pulang ke Jakarta, mengesampingkan jadwal yang sudah ditentukan. Keesokan hari jam 7 pagi dan tinggal menunggu kedatangan temannya. Telepon pun berdering, teman saya bilang dia tidak bisa menemani perjalanan saya dengan alasan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Tidak berlama-lama, langsung saya menuju parkiran, memberanikan diri untuk berangkat sendiri. Ketika di parkiran, kunci mobil saya terjatuh di samping ban depan. Di situ saya melihat ban depan saya kempes. Saya pun menghubungi security, menanyakan, "Pak, ada yang jual ban tidak di sekitaran sini?" Sekalian pasang. Security pun langsung menghubungi temannya.
Tidak lama kemudian, security bilang, "Ada, Non." "Oke, Pak. Berapa-berapanya saya di lobi ya." "Oke, Non," ucap security. Kenapa saya tidak mau menggunakan ban serep? Karena perjalanan lumayan jauh. Saya tidak mau mengambil resiko. Karena lumayan lama menunggu, saya kembali ke kamar. Saya pun tertidur. Terbangun karena dering telepon dari security. "Non, sudah beres. Maaf lama karena motor yang mau pasang ban mendadak mogok di jalan," ucap security. "Iya Pak, tidak apa-apa," kata saya. Saya melihat waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saya langsung bergegas ke parkiran menemui bapak penjual ban. Bapak penjual ban berkata, "Kenapa harus beli ban baru? Padahal cuman kempes dan masih bagus." Saya taruh di bagasi ban bekasnya karena masih bisa digunakan dan tidak ada bekas lubang. Selesai mengobrol lalu membayar ban plus jasa pasang dan memberi tips ke security karena jasanya yang sudah mencarikan penjual ban. Saya melihat waktu menunjukkan pukul 12:55 siang. Dan saya pun keluar dari apartemen tepat pukul 1 siang. Kesimpulannya, saya berangkat tepat sesuai yang dijadwalkan. Dalam perjalanan, saya tidak menemui keanehan sedikit pun. Di sini saya akan klarifikasi sedikit tentang tempat yang saya akan tuju. Saya tidak sedang menuju ke Pelabuhan Ratu. Jadi jangan berasumsi saya akan ke Pelabuhan Ratu. Oke, langsung lanjut ceritanya lagi. Ketika sudah mau sampai tujuan, kaca mobil saya diketuk seorang pemuda. Dia berkata, "Mobilnya di sini saja," dan berpesan tas dan barang ditinggal di sini saja. Maksudnya, saya tidak boleh membawa barang satupun, dompet, tas, HP, dan alat make up saya tinggal di mobil. Bahkan kunci mobil saya tinggal karena pemuda ini meyakinkan aman. Saya pun mengikuti anjuran itu. Kilas cerita, saya mengikuti pemuda ini berjalan kaki. Pemuda ini mengenakan pakaian adat atau bisa dibilang seperti pakaian kerajaan. Seperti tidak terasa, saya sudah berada di depan rumah yang megah sekali dengan struktur bangunan kuno. Pintu pun terbuka, pintu besar terbuka. Ketika saya mau melangkah masuk, gadis kecil mata biru, rambut coklat yang saya temui di taksi menghampiri dan menggandeng tangan saya sambil berkata, "Sekarang waktunya teh," dengan menyebut nama lengkap saya. Dan saya pun dipersilahkan masuk oleh laki-laki parubaya, tapi masih terlihat kekar dengan suara yang membuat tubuh saya gemetar. "Akhirnya kamu datang juga." Dengan menyebut nama lengkap saya berusaha menjawab, meskipun saya masih terpesona oleh suaranya. "Siapa Pak yang sakit?" Laki-laki itu menjawab dengan tersenyum, "Kamu." Sambil menunjuk ke lorong, "Silahkan lihat kamar itu." Dengan rasa penasaran, saya pun langsung menuju kamar yang ada di lorong. Ketika saya membuka pintu, saya melihat wanita berpakaian serba hitam, tertunduk dengan rambut menutupi wajahnya dan rantai terbentang di kedua tangannya.
Wanita itu pun tertawa sambil berkata, "Kenapa kamu kesini? Apakah sudah cukup kuat dengan kemampuan kamu yang hanya memikirkan duniawi?" Jujur, saya merasakan ketakutan yang teramat sangat luar biasa. Ketika wanita itu menengadahkan wajahnya, saya pun sangat terkejut. Apa ini benar-benar nyata? Apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa ini? Karena saya melihat itu adalah saya. Wanita yang dirantai kedua tangannya itu adalah saya, dengan bola mata hitam semua dan wajah penuh dengan amarah. Seluruh tubuh saya lemas, tapi anehnya tidak bisa saya gerakkan sedikit pun. Secara tidak sadar, saya teriak meminta tolong. Tidak lama kemudian, gadis kecil bermata biru, rambut coklat dikepang, masuk dan menghampiri wanita yang mirip saya. Lalu gadis kecil ini melepaskan rantai wanita yang mirip saya, tapi dengan wujud yang sangat menakutkan. Wanita ini teriak dengan bola mata hitam dan mulut terbuka lebar. Sekejap terbang menuju ke arah saya, seakan masuk ke tubuh saya. Disinilah saya tidak sadar seketika, dan ketika sadar, saya sudah berada di karang, di tepi pantai, dan tidak jauh dari situ, saya melihat mobil saya. Dalam kondisi pakaian basah, saya bergegas menuju mobil. Lalu, saya mencari HP. Ketika melihat waktu menunjukkan pukul 12:12 malam. Dengan rasa takut bercampur segudang pertanyaan, saya pun langsung menyalakan mobil untuk kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat selama hidup saya. Ya, saya melihat makhluk astral dengan berbagai bentuk. Saya pun terkejut. Di sebelah saya ada gadis kecil bermata biru. Dia berkata, "Jangan takut, Teh. Sekarang Teteh bisa mengendalikan mereka, meskipun ada juga yang menentang, dan ada juga yang bandel." Anehnya, saya tidak merasa takut sedikit pun ketika melihat makhluk astral dengan berbagai bentuk atau berbagai wujud. Justru saya merasa takut sekali ketika melihat wujud saya dengan bola mata hitam, dengan wajah penuh amarah. Itulah alasan saya tidak mau melanjutkan bisnis indigo palsu lagi. Ketika saya bilang kalau saya indigo ke teman atau siapapun, sosok makhluk yang mirip saya muncul atau menampakkan dan seakan marah kepada saya. Akhirnya saya meralat ke setiap teman saya kalau saya berbohong ketika saya bilang saya indigo dan saya tidak bisa apa-apa. Anehnya, ketika saya meralat semuanya dan ketika saya melakukan kebaikan, sosok makhluk yang menyerupai saya muncul atau menampakkan dengan wajah cantik, bersinar, dan tidak menakutkan lagi. Ketika saya menceritakan di sini, seakan dia mendukung cerita saya, karena dia tidak menampakkan wujud yang begitu seram. Maaf, saya tidak menceritakan semua obrolan apa yang dikatakan ketika saya bertemu laki-laki paruh baya dan siapa saja yang ada di situ. Oh, maksudnya ketika dia masuk rumah mewah ini, maksud kita begitu. Saya juga tidak bisa menceritakan semua kata-kata apa saja yang dilontarkan oleh wanita yang berwujud seperti saya. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Ya, itulah cerita dari Gita ya. Kalau kata saya sih tragis.
dari kebohongan akhirnya menjadi kenyataan, tapi kenyataannya tidak boleh, seakan tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana menurut kalian? Pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang ingin bercerita, silahkan DM atau inbox ke saya. Ingat, kalian tidak sendirian. Welcome to reality. Na 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 na.